Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Satu karya maulid yang masyhur dalam dunia Islam ialah maulid yang dikarang oleh seorang ulama besar dan ahli hadis, yaitu Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Ad-Dibai Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada 4 Muharram tahun 866 Hijriah dan wafat pada hari Jumat 12 Rajab tahun 944 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama hadis yang terkenal dan tiada bandingnya pada masa hayatnya. Beliau mengajar kitab Sahih Imam Al-Bukhari lebih dari 100 kali khatam. Beliau mencapai derajat hafidz dalam ilmu hadis, yaitu seorang yang menghafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Setiap hari, beliau akan mengajar hadis dari masjid ke masjid. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang jujur, lemah lembut, dan indah tutur katanya. Dikisahkan, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sedang berkumpul dengan orang-orang di kota Zabid, ujung kota Yaman, untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Jarak perjalanannya membutuhkan waktu selama 2 minggu. Ketika rombongan hendak bergerak ke kota Madinah, tiba-tiba seorang anak kecil berusia 8 tahun datang dan menyapa Syekh Ad-Dibai. "Wahai Syekh, aku ikut ziarah ke makam Nabi." Permintaan anak kecil itu tidak diizinkan oleh Syekh karena khawatir membuat susah rombongan. Lalu Syekh Ad-Dibai bertanya kepada anak kecil itu, "Kenapa kau sangat ingin ikut?" Lalu anak itu berkata, "Wahai Syekh, percayalah, aku sangat rindu kepada Rasulullah." Namun dijawabnya, "Sudahlah, kau tetap tak boleh ikut." Maka berjalanlah rombongan tadi. Setibanya di kota Madinah, tepatnya di depan makam Rasulullah, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai terkejut melihat anak kecil itu ada di hadapannya. "Wahai anak kecil, dari mana kau datang? Bagaimana kau bisa ikut?" "Ketika kalian berangkat, aku masuk dalam kotak, ikut bersama rombongan ziarah ke makam Nabi Muhammad," kata anak itu. Syekh Ad-Dibai berkata, "Aku tidak heran kalau kau masuk ke dalam peti, tapi selama 2 minggu kau makan dan minum dari mana? Tidak makan dan tidak minum." "Wahai Syekh, sungguh aku dilupakan dari makan dan minum karena sangat rindu kepada Nabi SAW." Anak kecil tadi pun bertanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini pernah dipijak Rasulullah?" Syekh Ad-Dibai menjawab, "Ya." Kemudian anak itu mengambil tanah itu, lalu diciumnya tanah tersebut. Anak kecil itu tiba-tiba roboh, seakan-akan jatuh pingsan. Rupanya anak kecil itu telah wafat. Anak kecil itu pun dikebumikan di luar kota Madinah karena orang luar. Kemudian Syekh dan para rombongan mengerjakan umroh. Saat pulang,
Syekh At-Tibai teringat anak tersebut. Lalu datang menziarahi makam anak tersebut. Ketika Syekh melihat keadaan makam itu, ia menjadi bingung. Karena makam yang berada di luar kota Madinah berangsur-angsur bergeser masuk kota Madinah mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Melihat itu, menangislah Syekh Abdurrahman At-Tibai. Sampai sekarang, makam tersebut masih ada dan berada di seberang Masjid Nabawi. Wahai anak kecil, betapa hebat dan mulianya engkau. Sewaktu kecil, kau rindu dan hendak berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sewaktu kau wafat, kau juga rindu kepada Rasulullah. Syekh Abdurrahman At-Tibai pun menangis di dalam rumahnya. Aku ini adalah seorang imam, tapi aku malu melihat kecintaan seorang anak yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Syekh At-Tibai pun menulis riwayat perjalanan anak itu dalam kitab maulidnya. Sayyid Alawi Al-Maliki menyebutkan di dalam karyanya Kitab Maulid Al-Hafidz bin At-Tibai mengenai sosok At-Tibai. Dia adalah Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Saibani Al-Yamani Al-Zubaidi Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Ibn Al-Daibai. Menurut bahasa Sudan, Al-Daiba artinya putih. Itu julukan kakeknya yang agung, Ibn Yusuf. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 Hijriah. Jadi, usia beliau kurang lebih 76 tahun. Beliau seorang yang jujur, lemah lembut tutur katanya, dan indah bahasanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat meneladani kisah tersebut dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.